Berkeliaran di dunia lain dengan tambahan. Anda masih berkultivasi dengan pahit. Saya sudah lama menganggap kultivasi sebagai permainan, jadi lebih baik biarkan saja untuk bersenang-senang. Pil penentang surga, pintu terbuka dan masuk. Teknik budidaya terkuat, itulah yang saya lakukan kemarin. Sejak saya masuk ke dunia asing, ibu tidak perlu lagi mengkhawatirkan saya berkultivasi. Mudah sekali. C1. Nama, berkeliaran di dunia lain dengan add-on penulis, Wai Gua Liangsai. Plus matikan mengatur ulang. Liu Chuan baru saja mendapatkan pacar baru tadi malam, dan sekarang dia sedang berbaring di tempat tidurnya, melamun tentang kehidupan bahagia di masa depan. Dia mengendarai mobil sport, mengajak pacarnya jalan-jalan, menghabiskan liburannya, minum susu kedelai, dan menuangkan semangkuk kehidupan bahagia. Saat dia memikirkannya, Liu Chuan ingin berguling dan memeluk pacarnya. Pacarnya sudah pergi. Pacarnya sudah pergi. Ruangan yang lembut telah menjadi bendungan terbuka, dan tempat tidur empuk telah menjadi lumpur sungai. Perjalanan ini merenggut pacarnya yang terlihat secantik Lin Zilin, serta kehidupannya yang bahagia dan nyaman. Liu Chuan lulus dari universitas dalam beberapa bulan. Mengandalkan pengalaman bertahun-tahun bermain game dan ketertarikannya pada komputer, ia berhasil membuat studio game online, menggunakan perangkat lunak pendukung game yang ia kembangkan, untuk berkarir kecil-kecilan. Penghasilannya lumayan, meskipun Liu Chuan tumbuh menjadi sedikit lebih baik, dengan mengandalkan kecerdasannya sendiri, dia telah mengundang beberapa siswi sekolah dasar untuk mengurus studio permainannya sendiri. Dia baru saja menjadikan adik perempuannya berubah menjadi pacarnya, dan dia baru saja menghabiskan sepanjang malam mendiskusikan kehidupan dengannya. Ketika dia bangun, semuanya hilang. Bagaimana mungkin dia tidak mengalami depresi? Tidak apa-apa jika dia bertransmigrasi, tapi setidaknya dia memiliki reinkarnasi yang lebih baik. Orang-orang yang bertransmigrasi semuanya adalah bangsawan, jenius, kaya dan berkuasa, serta wanita cantik. Namun, dia telah bertransmigrasi menjadi bunga yang eksotis. Guru ini juga disebut Liu Chuan, 18 tahun, benua jiwa bela diri, Kekaisaran Mo Qingcheng, seorang tuan muda miskin dari keluarga kelas 3, seseorang yang bahkan dibenci oleh ayahnya sendiri. Liu Chuan benar-benar orang aneh, mengandalkan ayahnya sendiri untuk memasukkannya ke dalam United College untuk belajar, lagi pula dia adalah seseorang dengan latar belakang yang baik, tetapi dia terpaksa mengandalkan bakatnya yang buruk untuk membuat United College mundur dari sekolah. Liu Chuan benar-benar tidak tahu seberapa rendah pendahulunya sehingga dia akan dikeluarkan dari sekolah. Jika ini terjadi padanya, pasti tidak akan terjadi. Tidak peduli apa, dia tetaplah tuan muda sebuah klan. Bagaimana dia bisa kehilangan muka terhadap ayahnya ketika dia dikeluarkan dari akademi? Karena marah, Pastor Liu Chuan menurunkan Liu Chuan ke wilayah keluarga cabang. Kehidupannya di keluarga cabang semakin hari semakin buruk, posisinya tidak sedikit lebih rendah dari para pelayan di keluarga. Meskipun kehidupan sebelumnya cukup aneh, ada sesuatu yang Liu Chuan hargai darinya. Orang ini benar-benar setia, karena pembantunya, teman baiknya dimanfaatkan. Liu Chuan menggunakan body refining level pertama untuk sendirian menantang body refining lawannya level ketiga, dan dipukuli habis-habisan oleh lawannya, berubah menjadi anjing, dan dilempar ke dalam sungai. Orang yang menggantung Liu Chuan disebut Liu Yangji, seorang playboy dari cabang samping. Penghinaan macam apa ini? Sejak Liu Chuan masih muda, dia tidak pernah takut berkelahi. Dia selalu menjadi orang yang memukuli orang lain, bagaimana bisa ada orang yang memukulinya? Hei, pendahulu, kenapa kamu begitu konyol? Kebodohan inilah yang membuat Liu Chuan sangat mengaguminya. Jika masalah ini terjadi pada Liu Chuan pasti akan menanggungnya. Kedua jiwa itu saling terkait satu sama lain. Kebencian pendahulunya adalah balas dendamnya sendiri. Kehidupan pendahulunya adalah hidupnya sendiri. Liu Chuan tidak mau duduk diam dan menunggu kematian, karena menjadi pengecut seumur hidup, Liu Chuan ingin bertarung. Dia ingin membunuh mereka semua tanpa ampun. Penghinaan yang diberikan musuh kepadanya akan dibayar 10 kali lipat, 100 kali lipat. Liu Yangji, tunggu saja. Cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Liu Chuan mengatupkan giginya dan duduk. Liu Chuan melihat keterampilan inherennya dan hampir memuntahkan seteguk darah, mewarnai sungai kecil itu menjadi merah. Brengsek, mengerikan sekali. Liu Chuan tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas. Benua roh bela diri, semua orang di sini ingin bermain dengan kekuatan, bermain dengan kultivasi,
siapapun yang memiliki kekuatan akan menjadi bos. 18 tahun. Jika Anda tidak memiliki tubuh pemurnian tingkat ketiga dan memiliki semangat bela diri baru di tubuh Anda bahkan tidak akan bisa mengatakan bahwa Anda telah berkultivasi. Berusia 18 tahun, penyempurnaan tubuh tingkat pertama, hanya memikirkannya saja sudah membuatnya mabuk. Dia hanyalah sampah taman kanak-kanak. Astaga, kamu tidak bisa mempermainkanku seperti itu, kan? Liu Chuan membalas lagi. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak Liu Chuan. Ding dong, selamat datang di versi resmi peralatan bantu permainan. Memuat permainan, peralatan bantu sedang menginisialisasi. Inisialisasi selesai. Selamat datang di benua roh bela diri, silakan pilih arah latihan, jenis teknik, hasil kekerasan Anda tipe tambahan. Mata Liu Chuan berbinar, bukankah itu asisten yang dikembangkan sendiri? Beruntung dia bisa mengikutinya dan menyeberang bersamanya. Liu Chuan dengan cermat mempelajari peralatan bantu permainan. Itu sebenarnya memperlakukan benua jiwa bela diri sebagai sebuah permainan. Sial, ketika dia bermain, dia memiliki peralatan tambahan di tangannya, memimpin pemain lain dengan selisih yang sangat besar. Sekarang dia memiliki peralatan tambahan di dunia yang berbeda ini. Liu Chuan melihat ke arah pelatihan yang diberikan oleh peralatan tambahan permainan kepadanya. Itu sama dengan permainan lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Liu Chuan sedang bermain game online, pekerjaan favoritnya adalah menghasilkan kerusakan dengan kekerasan, sederhana, kasar, langsung. Siapapun yang merasa tidak senang akan segera dipukuli. Untuk menjadi seorang pria, sebagai pria berdarah panas, hal ini bahkan lebih parah lagi. Seorang pria mencoba membunuh seorang pria. Buddha menghalangi jalan untuk membunuh Buddha. Pikiran Liu Chuan bergerak, memastikan arah kultivasinya sendiri. Suara melamun itu terdengar lagi. Ding dong, selamat, Liu Chuan. Sistem telah memberi Liu Chuan paket hadiah, pertama kali di dunia asing, yang sangat besar. Selamat Liu Chuan, kamu telah mendapatkan 1000 koin emas. Selamat kepada Liu Chuan karena telah tumbuh dewasa dan memperoleh 10 botol Qi Returning Powder. Selamat Liu Chuan, kamu telah mendapatkan pelet pemurnian tubuh. Selamat kepada Liu Chuan. Haha, saya kaya. Liu Chuan sangat gembira. Dengan permainan alat bantu, bagaimana dia bisa khawatir tidak bisa terbang? Ini terlalu mendadak, terlalu luar biasa. Era milik orang tua di sini, Liu Chuan, akan datang. Liu Chuan memanfaatkan saat tidak ada orang di sekitarnya, mengeluarkan raungan keras untuk melampiaskan kesuraman di dalam hatinya. Bantuan yang ia kembangkan memang adalah putranya sendiri, darah dagingnya. Sendiri, bakat yang lemah. Apa yang harus dia lakukan? Dia sedang mencari alat bantu permainan. Dengan permainan alat bantu online, ayah tidak perlu lagi mengkhawatirkan kultivasi saya. Begitu mudah. Saat Liu Chuan semakin bersemangat, peralatan tambahan game mengirimkan suara notifikasi lainnya. Ding dong, Liu Chuan besar, saat ini misi, pemula di dunia lain, apakah kamu mau menerimanya? Oh, peralatan tambahan tidak hanya memiliki paket hadiah, mereka juga memiliki pemimpin misi. Liu Chuan melihat misi pemula, dia benar-benar manusia. Semua hal ini memungkinkan Liu Chuan menyelesaikan beberapa misi dalam klan, menebang kayu, memoles senjata, dan memberi makan binatang iblis tingkat rendah. Dengan menyelesaikan misi, seseorang bisa mendapatkan poin pengalaman untuk naik level, serta keterampilan bertarung dan teknik budidaya. Misi ini sangat bagus, jika Liu Chuan harus melawan 2 monster kecil. Dengan kekuatannya saat ini, dia pasti akan kembali ke kota. Kembali ke kota, Liu Chuan menerima misi pemula, dan pergi membantu keluarga memoles senjata mereka. Di saat yang sama, dia juga membeli senjata untuk dirinya sendiri. Liu Chuan melihat ke arah sumber suara dan merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Kemungkinan besar ini adalah satu-satunya temannya di sini. Ketika dia memikirkan nama orang ini, Liu Chuan merasa itu lucu. Feng Liu, saya di sini. Seorang pelayan berpakaian hijau berlari ke arah Liu Chuan, bahkan sebelum dia bisa berlari 2 langkah, Feng Liu sudah jatuh seperti anjing yang memakan kotoran, dan berguling ke arahnya. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan orang tua Feng Liu tentang bagaimana mereka akan memberinya nama yang keren. Feng Liu kurus seperti batang bambu, wajahnya bopeng seperti surga, dan di bumi, dia pasti akan menjadi ahli crosstalk. Liu Chuan, kamu baik-baik saja. Feng Liu bergegas ke samping dan mengeluarkan lumpur dari mulutnya.
Bukan apa-apa, aku tidak akan mati, kata Liu Chuan. Di sebelah, Liu Yangji yang pantas mati. Liu Chuan, kamu hampir mati demi saudaramu, aku juga akan pergi dan melawan Liu Yangji sampai mati. Feng Liu, kamu gila. Aku hanya akan mengirimmu ke kematianmu sekali saja, itu sudah cukup, kamu tidak perlu pergi lagi. Cukup untuk mengalahkan bajingan Liu Yangji itu, menurutmu itu sepadan. Baiklah, ayo kembali dulu dan bantu aku berdiri. Kata-kata kakak yang baik sudah cukup. Feng Liu ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Diintimidasi oleh Liu Yangji sejauh ini, tidak ada yang merasa nyaman di hati mereka. Baiklah, ayo kembali. Feng Liu membantu Liu Chuan berdiri. Feng Liu, aku pasti akan membalas dendam. Liu Chuan membuat janji ini pada Feng Liu, dan juga pada dirinya sendiri. Kembali ke rumah keluarga Liu, Liu Chuan tuan muda ini tidak menerima perlakuan yang baik, tidak ada yang peduli sama sekali dengan apa yang terjadi pada Liu Chuan, selama Liu Chuan tidak mati, bahkan jika dia hidup seperti pengemis, itu akan terjadi, tidak ada hubungannya dengan mereka. Setelah memulihkan diri selama 2 hari, Liu Chuan berinisiatif meminta bantuan ke bengkel senjata klan. Kepala klan berpikir bahwa Liu Chuan tidak ada harapan, kepalanya penuh dengan kesenangan, dan karena dia tidak melakukan apa-apa, dia berlari ke tempat itu. Karena Liu Chuan adalah tuan muda, bukanlah masalah besar baginya untuk mengajukan permintaan seperti itu, jadi supervisor dengan sendirinya melepaskan Liu Chuan. Pagi-pagi sekali, burung-burung di pepohonan berkicau, dan para murid sibuk seperti semut meninggalkan sarangnya. Siapapun yang memiliki kata, tuan muda, akan mulai berkultivasi di bawah pengawalan para pelayannya. Liu Chuan merupakan pengecualian saat dia berjalan di sepanjang jalan zigzag menuju bengkel senjata sendirian. Cahaya pagi, bersinar dan angin bertiup. Liu Chuan, yang memiliki tubuh kurus, sedang menikmati pemandangan di sepanjang jalan. Pemandangan di sini sangat bagus. Mengendarai mobil dan bertemu pacar untuk jalan-jalan malam cukup nyaman. Liu Chuan menghela nafas. Pemandangan di sini jauh lebih bagus daripada planet rapuh di bumi. Wanita hanya menyukai tempat dengan pemandangan indah seperti ini. Liu Chuan bahkan lebih terobsesi dengan kehidupan di bumi. Saat mereka semakin dekat ke bengkel senjata klan, semakin banyak orang muncul di jalan. Mereka semua berpakaian seperti pelayan, dan mereka cukup terkejut melihat Liu Chuan, putra dari keluarga bangsawan. Yi, lihat, bukankah itu sampah tuan muda, Liu Chuan? Haha, pemandangan yang langka, apa yang dia lakukan di sini? Liu Chuan berdiri di depan seorang pria besar botak, yang tubuhnya seluruhnya tertutup arang hitam. Kamu adalah Liu Chuan, tuan muda. Jujur saja, si botak tidak mau memanggil tuan mudanya, jadi bagaimana Liu Chuan bisa memiliki temperamen tuan mudanya? Jika itu terjadi di masa lalu, Liu Chuan pasti sudah menebasnya dengan batu batanya. Baiklah, Liu Chuan berkata dengan acuh tak acuh. Pria botak itu menggaruk kepalanya. Kalau dipikir-pikir, memang ada hal seperti itu. Pengawas secara khusus telah menginstruksikannya kemarin bahwa Liu Chuan akan datang hari ini. Lakukan sesukamu, berhentilah menghalangi kakiku. Nada suara si botak ringan. Setelah dia selesai berbicara, dia pergi, bahkan tidak peduli untuk memperhatikan Liu Chuan. Apa-apaan ini? Dia datang ke sini untuk membantu secara gratis, dan dia bahkan digambarkan menghalangi. Liu Chuan mengangkat bahunya, tidak peduli sama sekali. Ini sempurna, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, dan tidak dibatasi. Tuan muda Liu Chuan, kami memiliki cukup banyak orang yang merebus besi di sini, Anda dapat pergi ke tempat lain. Tuan muda Liu Chuan, ini adalah pekerjaan Li kecil kami, Anda harus pergi ke tempat lain. Liu Chuan mencari banyak tempat yang ditolak dengan kejam. Di pinggiran bengkel senjata terdapat tumpukan kayu yang membentuk pegunungan. Semua kayu ini adalah kayu King Kong yang belum diolah, bahan senjata kelas terendah yang digunakan di benua jiwa bela diri, biasa digunakan untuk membuat senjata yang digunakan oleh para pembudidaya di tingkat taman kanak-kanak. Pekerjaan kelas rendah seperti ini bahkan tidak cocok untuk para pelayan keluarga Liu. Karena tidak banyak keterampilan yang terlibat, hal itu biasanya dilakukan dengan mengontrakkannya kepada pihak luar. Liu Chuan masih berusaha keras untuk menemukan tempat ini. Ini adalah dunia nyata, dunia di mana kekuatan dihormati. Tanpa kekuatan, itu hanyalah kotoran anjing. Sialan terburuk. Saat itu, pria berkepala botak itu berjalan mendekat, memegang tongkat kayu setinggi manusia,
dia melemparkannya ke sisi Liu Chuan. Hei, kamu akan bisa menyelesaikan pemrosesan kayu-kayu ini sebentar lagi. Kuharap kamu ambil dengan cepat, kami menunggunya. Liu Chuan melihat tongkat kayu di tanah dan mengangguk, jangan khawatir. Baiklah, kalau begitu lakukan tugasmu dengan baik. Pria botak itu menyeringai ketika dia berbalik dan pergi. Liu Chuan berjalan di depan tumpukan kayu, memegang sepotong kayu King Kong yang setebal paha seseorang. Setelah membandingkan sampel dengan yang diberikan oleh pria botak itu, Liu Chuan mengambil gergaji, menginjak kayu King Kong, dan mulai menggosoknya. Baldi mengintip dari jarak yang tidak terlalu jauh dan mencibir, kamu kelihatannya akan tertiup angin hanya dengan berdiri. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Kamu masih ingin membuat masalah di sini. Tidak mungkin. Liu Chuan menggunakan gergaji, kapak, dan dorong untuk memproses potongan pertama dari kayu intan. Dia sangat lelah hingga meninggal setelah menggunakannya selama setengah jam. Ding dong, selamat Liu Chuan, kamu telah tumbuh besar. Kamu telah menyelesaikan satu kayu Vajra dan menerima 1 poin pengalaman. Masih 49 poin pengalaman lagi dari pemurnian tubuh tingkat kedua. Darah pertamaku. Liu Chuan dengan penuh semangat menendang kayu King Kong, luar biasa. Haha, di seluruh daratan 5 roh, satu-satunya orang yang bisa naik level saat menebas kayu pastilah aku. Petik 2. Pemurnian tubuh tingkat kedua, Liu Chuan telah bekerja keras selama 4 atau 5 tahun dan bahkan belum menyentuh pintu. Sekarang, dia hanya bisa memotong 49 potong kayu intan dan itulah bedanya. Si botak tidak ada hubungannya. Dia terus mengintip karya Liu Chuan. Melihat semuanya, si botak menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar seorang playboy. Dulu, ketika saya sedang bermain dengan benda ini, saya butuh waktu 2 menit untuk menyingkirkan masing-masingnya. Sekarang saya hanya butuh waktu setengah jam untuk membuangnya masing-masing. Sebaiknya aku menunggu saja untuk makan kotoran. Dan kamu masih mengeluh di sini, Liu Chuan ini, cocok banget jadi sampah. Dengan pengalaman dari yang pertama, yang kedua lebih mudah untuk ditangani. 20 menit, kurang dari 10 menit. Setelah melihat Vajrawood kedua milik Liu Chuan, si botak benar-benar kehilangan minat. Dia harus tidur jika terus melihatnya seperti ini. 15. Ini adalah hasil kerja keras Liu Chuan sepanjang pagi. Liu Chuan selalu memperhatikan pengalaman naik levelnya. Bagi seseorang yang telah lama berkelana dalam pemurnian tubuh tingkat pertama, tidak ada yang lebih menarik daripada naik level. Ketika waktu makan siang tiba, Liu Chuan secara alami terisolasi dari orang lain. Semua orang menghormati bahwa dia adalah tuan muda, dan memberi Liu Chuan posisi khusus. Namun, tatapan menghina dan menghina telah sepenuhnya mengkhianati mereka. Saat makan malam, mereka juga berbisik dan menunjuk ke arah Liu Chuan. Apakah Anda melihat bahwa tuan muda paling tidak berguna dalam sejarah keluarga Liu datang ke sini untuk mengerjakan kayu Vajra? Tahukah Anda berapa banyak yang telah dia proses sepanjang pagi? 15. Apakah menurut Anda itu lucu? Jika saya pergi, setidaknya 50. Lagi pula dia adalah tuan muda, bagaimana mungkin hal seperti itu bisa terjadi? Jelas, itu tidak bisa dibandingkan. Lupakan saja, jangan bicarakan dia. Dia telah mempengaruhi nafsu makanku. Menghadapi pertanyaan mereka, Liu Chuan mengabaikan mereka. Biarkan para idiot ini berkata cukup, biarkan mereka berpikir bahwa dia tidak cukup baik. Hanya dengan begitu Liu Chuan akan bisa menjadi kaya secara diam-diam, dan menggunakan peralatan tambahan online untuk naik level secara diam-diam. Tak lama kemudian, Liu Chuan akan membuat orang-orang yang meremehkannya menyadari betapa bodohnya dia. Matahari telah terbenam, dan matahari terbenam perlahan bersembunyi di balik langit malam bersama sedikit kelelahan. Liu Chuan selesai memproses kayu Vajra terakhir, menghela napas panjang, dan tubuhnya terjatuh ke belakang, saat dia berbaring di tanah. Ding dong, selamat kepada Liu Chuan, dia telah maju ke penyempurnaan tubuh tingkat kedua. Selamat kepada Liu Chuan karena telah tumbuh dewasa dan mendapatkan teknik rahasia, resolusi Tuan. Catatan, resolusi Tuan adalah hadiah dari sistem kepada Liu Chuan. Itu tidak memakan ruang budidaya teknik rahasia, Liu Chuan dapat secara otomatis melatih teknik lain. Mata Liu Chuan bahkan lebih mempesona dari bintang, dia tiba-tiba meninju tanah, F-Cek. Resolusi Overload benar-benar dirancang untuk saya, sangat cocok dengan karakteristik curahan kekerasan. Liu Chuan melihat pengenalan resolusi Overload,
resolusi overload, sebuah teknik yang dirancang khusus untuk kekerasan. Saat seseorang berkultivasi lebih dalam, teknik ini dapat meningkatkan kekuatan keluaran kultivator, menghaluskan otot dan tulang, dan meningkatkan ketangguhan tubuh kultivator. Tanda seru, jenis teknik kultivasi persis seperti yang diinginkan Liu Chuan, baik kekerasan maupun estetika. Pada tahap awal kultivasi, seniman bela diri mengolah tubuh, kekuatan, pemurnian tubuh tingkat pertama, dan kultivasi mereka sendiri. Mereka akan meningkatkan kekuatan serangan sebanyak 3 tingkat, dan meningkatkan kekuatan serangan sebanyak 1 kali lipat ketika mereka berada di tahap kedua penyempurnaan tubuh. Dan pemurnian tubuh tingkat ketiga, tubuh adalah kumpulan ki roh bela diri yang pertama, menggunakan ki untuk mengendalikan tubuh, dan pemurnian tubuh tingkat kedua, perbedaannya jelas. Perbedaan antara masing-masing alamlah yang menarik banyak penggarap untuk berkultivasi dengan sekuat tenaga. Menerobos ke alam berikutnya akan memungkinkan dia memperoleh kekuatan yang lebih besar. Itu juga karena perbedaan di setiap alam, bahwa di benua roh bela diri, menantang seseorang yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi dari Anda hanyalah mimpi belaka. Ranah yang lebih tinggi dari milikmu adalah untuk sepenuhnya menekanmu. Tentu saja, ada pengecualian untuk semua ini. Di benua jiwa bela diri, ada sekelompok kecil orang berbakat yang dapat menantang mereka yang berada di atas tingkat kultivasi mereka. Dan resolusi Tuan, pasti akan mampu memberi Liu Chuan kekuatan untuk menantang seseorang yang levelnya lebih tinggi. Di bawah ranah kultivasi yang sama, untuk dapat membuat kekuatannya melampaui lawannya, bahkan jika kultivasi lawan lebih tinggi darinya, dengan bonus tambahan dari resolusi Tuan, melawan seseorang yang levelnya lebih tinggi bukanlah mimpi. Hal yang paling menakutkan tentang resolusi Tuan adalah bahwa hal itu tidak memakan ruang apapun dalam teknik budidaya. Liu Chuan bahkan bisa mengembangkan teknik kultivasi. Benua roh bela diri dibagi menjadi 4 tingkatan, langit, bumi, mendalam, kuning, dan bumi. Dari tinggi ke rendah, mengolah teknik budidaya tingkat Xuan dan teknik budidaya tingkat Huang, pada tingkat yang sama, teknik budidaya tingkat Xuan sepenuhnya menekan teknik budidaya tingkat Huang, dan di setiap tahap, dibagi lagi menjadi peringkat atas, menengah, dan bawah. Teknik kultivasi sangatlah penting, dan selain mempraktikkan resolusi Tuan, Liu Chuan juga bisa berlatih teknik kultivasi, jadi bagaimana mungkin Liu Chuan tidak bersemangat? Liu Chuan besar, maukah kamu mempelajari resolusi Tuan? Mempelajari, tanpa ragu-ragu, Liu Chuan membenarkan. Setelah itu, sejumlah besar informasi yang tidak jelas masuk ke dalam pikiran Liu Chuan. Informasi ini adalah arti mendalam dari resolusi Tuan. Setelah beberapa detik berlalu, resolusi Tuan telah terukir dalam di benak Liu Chuan. Peralatan bantu renang memungkinkan Liu Chuan melewati tahap pertama mempelajari resolusi Tuan. Liu Mingji, berikan kakekmu dan aku akan menunggu. Dalam waktu kurang dari sebulan, ayahmu akan membuatmu berlutut di hadapanku dan menyanyikan, taklukkan. Orang tua ini akan menemanimu dengan lagu Little Apple. Liu Chuan merangkak dari tanah dan perlahan berjalan menuju gubuk kecilnya sendiri. Saat matahari terbit di timur, Liu Chuan bangun pagi-pagi dan terjun ke dalam proses pengolahan kayu. Dia naik level ke tahap penyempurnaan kedua, dan dengan bonus tambahan dari resolusi Tuan besar, efisiensi pemrosesan kayu Liu Chuan saat ini bisa dibilang luar biasa. Saat ini, untuk setiap diamond wood yang dia proses, dia hanya akan mendapatkan 0,2 poin pengalaman. Selanjutnya, pengalaman naik levelnya meningkat dari 50 menjadi 200 dalam sekejap. Dia perlu memproses 1000 diamond wood untuk dapat naik level ke body refining level. Ketiga, berdasarkan kecepatan Liu Chuan saat ini, memproses 150 keping kayu intan dalam 1 hari seharusnya tidak menjadi masalah. Dalam kehidupan sebelumnya, Liu Chuan adalah seorang yang gemar bermain game dan telah memainkan banyak sekali game. Beginilah cara permainan dinaikkan levelnya. Setelah naik level, dia akan kehilangan semua poin pengalamannya saat melawan monster level rendah. Saat ini, sudah waktunya untuk pergi dan melawan monster level tinggi. Setelah itu, Liu Chuan menemukan si botak dan memberitahunya bahwa dia tidak ingin melanjutkan pengolahan kayunya. Si botak memandang rendah Liu Chuan, karena tindakan menyerah di tengah jalan adalah tindakan yang sangat khas dari pekerjaan mudah. 100 koin emas, ini adalah harga suap Liu Chuan. Memikirkan hal itu, Liu Chuan juga mabuk. Dia telah mengambil inisiatif untuk melakukan pekerjaan yang berat, namun dia masih perlu mengeluarkan uang. Setelah dia selesai membelanjakan uangnya,
Liu Chuan segera kembali bekerja. Tungku itu sangat panas. Liu Chuan mengeluarkan 2 potong besi halus dan melemparkannya ke dalam tungku. Suhu yang sangat tinggi membuat Liu Chuan berkeringat. Baldi dan beberapa pelayan lainnya tidak melakukan apa-apa, jadi mereka mengintip dari belakang. Heh, menurutmu Liu Chuan penuh dengan makanan? Kamu datang ke sini untuk mencari masalah. Aku tidak perlu melakukan pekerjaan sia-sia seperti ini, tapi aku harus melakukan pekerjaan seperti ini kepada para pelayan. Pelayan itu tertawa dan berkata, Kakak Baldi, kamu tidak mengerti, Liu Chuan telah menderita pukulan besar dan berusaha mencari tempat untuk melampiaskan amarahnya. Aku merasa Liu Chuan terlalu bodoh untuk benar-benar pergi dan menantang Tuan Muda Liu Yangji yang memiliki tubuh pemurnian tingkat ketiga, bukankah dia sedang mendekati kematian? Kalian, kenapa kita tidak bertaruh? Jika Liu Chuan mampu bertahan lebih dari setengah jam, paling banyak, aku akan memberimu makanan tambahan di sore hari ini. Tidak, tidak, si botak merasakan itu membosankan baginya untuk bermalas-malasan. Dia harus memasang taruhan, mendapatkan sejumlah uang, dan bermain hiburan. Baiklah, Kakak Baldi, jika kamu menang, maka kami akan bekerja lembur untukmu malam ini. Kata pelayan itu. Dalam sekejap mata, setengah jam telah berlalu. Liu Chuan masih berdiri di depan tungku, bermandikan keringat. Sebaliknya, dia sangat bersemangat. Dia mengikuti rute resolusi Tuan untuk menyempurnakan tubuhnya sendiri. Dia merasa bahwa tubuhnya sendiri secara bertahap menjadi lebih kuat, dan itulah efek yang diinginkan Liu Chuan. Sekali lagi, justru perasaan inilah yang terjadi. Sungguh sangat menyegarkan. Liu Chuan pasti sudah gila. Bahkan aku tidak tahan berada di depan tungku selama setengah jam. Anak ini tidak seharusnya terpanggang sampai mati, kan? Sudut mulut si botak bergerak-gerak. Kalah taruhan adalah masalah kecil, Liu Chuan seharusnya tidak mengalami kecelakaan di sini. Apa yang harus dia lakukan? Tuan muda juga seorang tuan muda, siapa yang akan menanggung akibatnya jika dia mati di sini? Bodoh, anak ini benar-benar bodoh. Para pelayan juga merasa jika situasi terus berkembang seperti ini pasti akan ada masalah. Saat si botak ragu-ragu apakah akan mencari alasan untuk memanggil Liu Chuan keluar, ada seseorang yang buru-buru berlari. Orang ini tidak lain adalah saudara baik Liu Chuan, saudara Feng Liu. Liu Chuan, oh tidak, sesuatu yang besar telah terjadi. Feng Liu segera berlari melewati pria botak itu dan mengabaikan mereka. Liu Chuan, apa yang kamu lakukan? Bahkan jika kamu menyalahkan diri sendiri, aku tidak akan membiarkanmu lakukanlah. Panas sekali, cepatlah keluar. Feng Liu yang berjarak 10 meter dari tungku tidak tahan lagi. Liu Chuan berbalik, melihat Feng Liu tampak seperti hendak beraksi drama Korea, dia segera keluar dan bertanya, Feng Liu, mengapa kamu ada di sini? Hei, Liu Chuan, izinkan saya memberitahu Anda, sesuatu yang besar sedang terjadi. Feng Liu berbalik dan melihat ke arah si botak dan yang lainnya, lalu berbisik ke telinga Liu Chuan, cepatlah bersembunyi, Antek dan bawahan Liu Yangji, Zhang Dali ada di sini untuk mencari masalah denganmu. Liu Chuan segera mengerutkan kening, ini benar-benar seperti seekor harimau yang ditindas oleh seekor anjing. Bahkan bawahan Liu Yangji ingin menginjaknya, jadi dia bukanlah seseorang yang bisa diinjak siapapun. Zhang Dali, seorang pengikut yang baik, pandai menyanjung, dan menyanjung. Dia juga memiliki kekuatan penyempurnaan tubuh tingkat pertama, oleh karena itu dia diperintahkan untuk melihat bagaimana keadaan Liu Chuan hari ini. Zhang Dali, ayahmu takut padanya, biarkan dia datang, Laozi memukulinya sampai dia tidak tahu kenapa bunganya begitu merah. Kata Liu Chuan. Zhang Dali terkejut, ini bukan gaya Liu Chuan. Liu Chuan, apakah kamu sudah dipanggang dengan konyol? Zhang Dali, pemurnian tubuh tingkat pertama, dan bahkan dengan bimbingan Liu Yangji, lupakan kamu, bahkan jika kita berdua digabungkan, kita bahkan mungkin tidak bisa menanganinya. Feng Liu menyentuh dahi Liu Chuan, curiga dia masih pingsan. Ayo, di mana Zhang Dali? Ayo kita cari dia. Liu Chuan menarik Feng Liu dan berjalan keluar. Si botak dan pelayan saling memandang dengan cemas. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa Liu Chuan melakukan hal tersebut. Dalam perjalanan ke bengkel pemrosesan senjata, Zhang Dali memegang tusuk gigi di mulutnya, dia baru saja selesai makan dagingnya dan melangkah maju dengan perut buncit, menatap ke langit.
Aku sudah makan sampai kenyang. Jika kamu tidak melakukan apa-apa, menghajar Liu Chuan bukanlah hal yang buruk. Zhang Dali bergumam pada dirinya sendiri. Liu Chuan, apakah kamu gila? Bagaimana jika kamu bertemu Zhang Dali? Ayo cepat bersembunyi. Feng Liu terus menarik Liu Chuan, kedua kakinya melakukan gerakan mengerem di tanah. Feng Liu, apa yang kamu takutkan? Kita bisa bersembunyi untuk sementara, tapi kita tidak bisa bersembunyi seumur hidup. Zhang Dali telah menindas kita beberapa kali di masa lalu, tapi kali ini, kita tidak akan bersembunyi. Liu Chuan menarik Feng Liu. Liu Chuan, jangan. Belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Apa yang Feng Liu tidak sadari adalah kekuatan Liu Chuan telah tumbuh jauh lebih kuat dari sebelumnya. Karena jalur musuh sempit, hembusan angin meniup rumput liar di pinggir jalan, menyebabkannya berdesir. Saat mereka bertemu, suasana tiba-tiba berubah menjadi dingin. Liu Chuan, ketika Feng Liu melihat wajah arogan Zhang Dali, dia sangat takut sehingga dia tidak berani mengatakan apapun. Zhang Dali sedikit terkejut, Liu Chuan telah menyerahkan dirinya ke depan pintu rumahnya. Ini bagus, dia tidak perlu terlindas. Zhang Dali berjalan dengan langkah kepiting. Liu Chuan tertawa dingin, dan berkata dengan suara tegas, "Huff, Zhang Dali, kamu sebenarnya tidak memanggilku Tuan Muda ketika kamu melihatku, dan memanggilku dengan namaku saja. Beraninya kamu." Zhang Dali gemetar ketakutan. Bagaimanapun juga, seorang pelayan adalah seorang pelayan. Zhang Dali tanpa sadar mundur selangkah, lalu mundur, menyadari bahwa tindakannya tidak pantas. Ketika Liu Yangji meneriakinya, dia bisa saja terkejut, tetapi ketika Liu Chuan meneriakinya, apa yang terjadi? "Hei, Liu Chuan, emosimu cukup baik. Saya dengar Anda bekerja di bengkel senjata, mengapa Anda keluar? Apakah ayahmu tahu kalau kamu begitu pasif?" Zhang Dali menstabilkan posisinya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah Anda membutuhkan saya untuk melakukan sesuatu agar Anda dapat melakukannya? Cepat menyingkir, anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan. Masih ada yang harus kulakukan." Liu Chuan melambaikan tangannya, menyuruh Zhang Dali untuk segera menyingkir. Feng Liu sudah sangat takut, mengapa Liu Chuan seperti ini, dan dengan sengaja membuat marah Zhang Dali. Zhang Dali mengerutkan kening, dan berkata, "Liu Chuan, ada apa masalah?" "Apa masalahnya? Kebetulan saya baru saja mulai berlatih dengan Tuan Muda Liu Yangji kemarin, dan saya hanya khawatir tidak ada yang mau berdebat dengan saya." "Bertukar petunjuk. Baiklah, ayolah." Liu Chuan langsung setuju. Jantung Zhang Dali berdebar kencang, dia tidak pernah berpikir bahwa Liu Chuan akan setuju begitu saja. Dia masih berpikir bahwa dia telah menakuti Liu Chuan, dan melihat bagaimana kaki Liu Chuan gemetaran, Zhang Dali sangat senang. Tinju dan tendangan tidak memiliki mata, Liu Chuan harap diperhatikan. Zhang Dali mengepalkan tangannya dengan erat. "Feng Liu, minggirlah." Liu Chuan menyuruh Feng Liu mundur sedikit, sehingga dia bisa mengambil tindakan sendiri. Sudut mulut Feng Liu bergerak-gerak tanpa henti. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengatakannya dengan lantang. Dia hanya bisa menggunakan tatapannya untuk memberi isyarat kepada Liu Chuan tanpa henti, "Jangan gegabah, jangan gegabah." Feng Liu mundur, dan Liu Chuan serta Zhang Dali semakin dekat. Yang terakhir merentangkan kakinya dan menyesuaikan pusat gravitasinya. "Liu Chuan, apakah ini dimulai? Kenapa kamu membuang-buang nafas? Datanglah padaku." Liu Chuan berkata dengan acuh tak acuh. "Cih." Zhang Dali mendengus, dia berpikir dalam hati bahwa dia akan melihat bagaimana ayah ini akan menjagamu sebentar lagi. Tangan besi." Zhang Dali mengepalkan tangannya dan meninju dada Liu Chuan. Jika itu masa lalu, Liu Chuan pasti akan dipukuli hingga jatuh, tetapi sekarang berbeda. Ya Tuhan, Zhang Dali terlalu kuat, dengan kecepatan yang begitu cepat dan kekuatan yang begitu besar, bagaimana dia bisa menghindar? "Liu Chuan." Feng Liu diam-diam mengumpat, dan tidak terlalu memikirkan Liu Chuan. Terlalu lambat, sudut mulut Liu Chuan terangkat, dan dia bergerak ke samping, nyaris menghindari tangan besi Zhang Dali. Di bawah tubuh menyempurnakan tingkat ketiga, prajurit tidak dapat melepaskan kekuatan keterampilan bertarung. Lagi pula, tidak ada kiroh bela diri yang beredar di tubuh. Apa yang disebut tangan besi Zhang Dali hanyalah gertakan. Zhang Dali merasa seperti disambar petir. Anehnya, Liu Chuan benar-benar menghindarinya. Bagaimana ini mungkin? Liu Chuan bocah nakal ini adalah sampah,
bagaimana mungkin dia bisa menghindari seranganku? Liu Chuan tidak hanya menghindarinya. Ia bahkan mendaratkan pukulan keras di punggung Zhang Dali. Segera, Zhang Dali merasa seolah-olah semua organ dalamnya akan hancur. Aduh, Zhang Dali terjatuh seperti anjing yang memakan kotoran, dan memakan seluruh hidungnya yang penuh debu. Apa yang terjadi? Mulut Feng Liu terbuka lebar, seolah-olah dia bisa menelan bola lampu besar. Seorang Zhang Dali yang bisa melawan dua orang, sebenarnya telah terlempar ke tanah oleh satu pukulan dari Liu Chuan. Luar biasa, rasanya luar biasa, menghembuskan, sungguh curhat. Zhang Dali berteriak sambil berbaring di tanah. Liu Chuan membungkuk dan menarik kerah bajunya. Dengan kekuatan, Anda akan memiliki segalanya. 1 detik yang lalu, karena kamu lemah, kamu dipandang rendah oleh Zhang Dali. Detik berikutnya, setelah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, Zhang Dali bahkan lebih patuh daripada seekor anjing. Kekuatan, Liu Chuan ingin memiliki kekuatan yang lebih kuat. Bagus, sepertinya kamu sangat puas dengan hasil perdebatan ini. Aku ingat, siapa namamu saat bertemu denganku lagi. Mata Liu Chuan menjadi tajam, dan gambaran dirinya dipukuli oleh Liu Yangji muncul di benaknya. Dengan itu, Liu Chuan melepaskan Zhang Dali. Yang terakhir dengan cepat melarikan diri. Zhang Dali tidak berani gegabah, dia akan segera kembali untuk memberitahu Liu Yangji berita tentang menjadi kuat, dan membiarkan tuannya mengambil alih segalanya untuknya. Zhang Dali telah pergi, tetapi Feng Liu masih tidak dapat kembali ke akal sehatnya. Dia terlalu terkejut, siapa yang akan percaya jika kabar itu keluar. Tuan muda sampah itu memamerkan kekuatannya. Hei, Feng Liu, mengapa kamu menatapku seperti itu? Tidak ada bunga di wajahku. Liu Chuan menepuk bahu Feng Liu. Liu Chuan, katakan sejujurnya, apakah kamu meminum obat terlarang untuk membalas dendam? Feng Liu pulih dari keterkejutannya, wajahnya serius saat dia menatap Liu Chuan. Feng Liu akhirnya berpikir punya alasan untuk meyakinkan dirinya sendiri mengapa Liu Chuan menjadi begitu kuat. Hanya ada satu alasan, dan itu adalah karena Liu Chuan tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dan mengonsumsi sejenis obat terlarang. Namun, ada harga yang harus dibayar untuk meminumnya, pil terlarang. Sekali seorang pejuang meminum pil terlarang, itu akan berdampak serius pada kehidupan mereka, dan yang paling serius adalah mereka tidak akan bisa maju lagi pada tahap ini, dan tidak akan bisa melakukannya lagi sepanjang hidup mereka. Obat terlarang, Feng Liu, pikirkanlah, saya sudah berada di tingkat pertama pemurnian tubuh selama beberapa tahun. Jika Anda tidak meminum obat terlarang, apa bedanya? Liu Chuan terus menganggukkan kepalanya seolah-olah ada manfaat besar dari meminum pil terlarang. Benarkah? Apakah kamu benar-benar meminum obat terlarang? Ya Tuhan, Liu Chuan, mengapa kamu begitu bodoh? Untuk masalah sekecil itu, tidak ada gunanya menghancurkan seluruh hidupku. Feng Liu memegang erat kerah Liu Chuan, matanya seperti lembu merah. Liu Chuan terkekeh, dan berkata, hehe, Feng Liu, lihat apa yang kamu katakan, aku hanya berbohong kepadamu, apakah menurutmu aku akan meminum pil terlarang demi Liu Yangji? Sekarang, Feng Liu melihat dengan hati-hati dan dia terkejut saat mengetahui bahwa Liu Chuan sudah berada di tahap penyempurnaan kedua. Liu Chuan, kamu sudah naik level. Tidak mungkin, beberapa hari yang lalu kamu masih di penyempurnaan tubuh tingkat pertama, jadi kapan kamu maju? Kemarin, mulut Liu Chuan bergerak-gerak, dan berkata, Feng Liu, masalah kemajuan saya adalah rahasia, Anda harus membantu saya menjaga rahasia ini, jangan khawatir, saya secara pribadi akan melunasi hutang Liu Yangji. Zhang Dali baru saja melakukan kesalahan serius, dan sebenarnya tidak melihat peringkat Liu Chuan. Hal ini juga tidak mengherankan, siapa yang akan menyia-nyiakan upaya mereka pada hal-hal sia-sia yang tidak mengalami kemajuan dalam beberapa tahun. Setelah mengetahui bahwa Liu Chuan telah naik level, Feng Liu membuka mulutnya sepenuhnya dan bertanya, ingin tahu bagaimana dia melakukannya. Liu Chuan tidak berencana memberitahu siapapun tentang rahasia alat bantu game online miliknya, meskipun itu berarti menjadi saudara terbaiknya. Dia tidak takut pada 10.000, untuk berjaga-jaga, jika berita ini bocor secara tidak sengaja suatu hari nanti, Liu Chuan pasti akan menjadi sasaran perhatian di seluruh dunia. Siapa yang tidak ingin mendapatkan senjata naik level ini? Dengan peralatan tambahan dalam game, siapa yang khawatir tidak bisa naik level? Setelah dia akhirnya memuaskan keingintahuan Feng Liu, Liu Chuan dapat kembali dan melanjutkan misinya.
Penundaan ini menundanya selama 1 atau 2 jam, tetapi Liu Chuan tidak menyesalinya sama sekali karena dia harus meluangkan waktu untuk menyelesaikan masalah ini cepat atau lambat. Terlebih lagi, setelah merawat Zhang Dali, Liu Chuan telah melampiaskan semua amarahnya, itu terlalu memuaskan. Ketika dia melampiaskan amarahnya, misi Liu Chuan juga menghasilkan hasil 2 kali lipat dan setengah usaha. Di dalam bengkel senjata yang panas, Liu Chuan bermandikan keringat, tapi dia melakukannya dengan sangat gembira. Ding dong, selamat Liu Chuan, kamu telah tumbuh besar. Kamu telah menyelesaikan ujung tombak besi yang bagus. Kamu telah memperoleh 2 poin pengalaman. Setelah Liu Chuan selesai memproses ujung tombak besi halus pertama, pemberitahuan sistem datang dari peralatan tambahan. Liu Chuan diam-diam berseru di dalam hatinya. Kepala tombak besi halus hanya memiliki 2 poin pengalaman. Untuk menaikkan level pemurnian tubuhnya ke tingkat ketiga, dia hanya perlu memproses 100 poin pengalaman. Dibandingkan mengolah kayu vajra, waktu yang dibutuhkan lebih lama. Namun, Liu Chuan sangat bersedia untuk memproses ujung tombak besi halus dan menggunakan teknik resolusi tuan di lingkungan yang begitu panas, untuk mendapatkan keuntungan karena mampu mengendalikan resolusi tuan. Meskipun tingkat kultivasinya telah meningkat, Liu Chuan belum mempelajari keterampilan bertarung atau teknik kultivasi yang sesuai. Dapat dikatakan bahwa, meskipun Liu Chuan 1 tingkat lebih tinggi darinya, Liu Chuan masih belum bisa mengalahkannya. Tanpa keterampilan tempur atau metode pengembangan mental, seseorang tidak akan memiliki kekuatan tempur yang sebenarnya. Dalam sekejap, Liu Chuan sudah tinggal di bengkel senjata selama setengah bulan. Pagi itu Liu Chuan masih mengerjakan ujung tombak besi halusnya seperti biasa, karena kepala tombak besi halus ini memiliki arti yang luar biasa, karena setelah selesai memproses kepala tombak ini, Liu Chuan akan bisa naik level. Setelah memukul palu terakhir, Liu Chuan merasa seolah-olah seluruh tubuhnya memancarkan cahaya emas, inilah kecepatan naik level. Ding dong, selamat kepada Liu Chuan, kamu telah maju ke tingkat ketiga pemurnian tubuh. Hadiah penyempurnaan tubuh tingkat ketiga, keterampilan pertempuran keluaran kekerasan, tolong beri Liu Chuan pilihan besar. Bolehkah saya bertanya kapan momen paling membahagiakan Liu Chuan? Saat itulah dia mendengar suara, ding dong. Setiap kali alat bantu permainan mengeluarkan suara ding dong, itu berarti sebagai seorang yang melampaui batas, dia menerima manfaatnya lagi. Teknik pertempuran, inilah yang paling dibutuhkan Liu Chuan pada tahapnya saat ini. Liu Chuan membuka antarmuka keterampilan bertarung, di dalamnya setidaknya ada 4 hingga 5 baris keterampilan bertarung. Pedang, tombak, pedang, 18 jenis senjata. Yang ada hanyalah hal-hal yang tidak terpikirkan olehnya dan tidak ada yang tidak dimilikinya. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Liu Chuan tidak tahu keterampilan bertarung mana yang harus dia pilih. Setelah merenung sejenak, dia menundukkan kepalanya dan melihat ujung tombak besi halus di dekat kakinya. Liu Chuan menyipitkan matanya dan berpikir, saya selalu terhubung dengan tombak karena takdir, pemrosesan kayu King Kong dan tombak, ini juga berlaku untuk ujung tombak besi yang dimurnikan. Tombak, senjata paling tak kenal takut dan paling tajam. Pukul langsung bagian vital musuh. Liu Chuan bertubuh besar, apakah kamu yakin ingin memilih teknik tombak, maju dengan berani? Saya yakin, setelah Liu Chuan memastikannya, informasi tentang seni tombak segera ditransfer ke dalam pikiran Liu Chuan. Dia memiliki keterampilan bertarung. Dia memiliki metode penanaman mental. Siapa yang peduli dengan Liu Yangji? Seminggu kemudian, hari sudah senja tapi matahari belum terbenam. Seluruh daratan diselimuti lapisan cahaya warna-warni yang tampak seperti gambaran nyata dan ilusi dari cabang samping keluarga Liu. Duang, duang, di gunung batu tanpa nama, suara pecahan batu terdengar, memecah kesunyian di sekitar. Burung-burung yang telah kembali ke sarangnya di langit ketakutan, mereka semua mengambil jalan memutar, dan dari waktu ke waktu, batu-batu seukuran kepalan tangan terlihat beterbangan kemana-mana. Saat kamera memperbesar, seorang pemuda berkulit perunggu dan tampak tegap mengacungkan batang tombak di tangannya. Matanya seperti obor saat dia menatap batu seukuran meja di sekitarnya dan dengan paksa menusukkan tombak demi tombak. Dengan setiap tusukan tombaknya, dia bisa merasakan kekuatan dan keganasan kekuatan pemuda ini. Pria ini adalah Liu Chuan. Setelah naik level ke pemurnian tubuh tingkat ketiga, bahkan jika seseorang mampu memproses ujung tombak besi yang bagus, pengalaman yang didapat akan sangat sedikit. Dengan kata lain,
misi keluarga Liu Chuan kurang lebih telah selesai. Peningkatan tubuh yang menyempurnakan level ketiga membutuhkan 1000 poin pengalaman. Dibandingkan tahap sebelumnya, peningkatan pengalamannya tidak sedikit. Setiap hari setelah dia selesai memproses ujung tombak Refined Iron, Liu Chuan akan datang ke sini sendirian untuk mengasah resolusi Tuan dan forward tanpa bentuk. Dengan datang ke sini setiap hari untuk berkultivasi, dia bisa mendapatkan cukup banyak pengalaman. Kedua teknik ini membutuhkan penempaan dan penempaan tubuh fisik yang konstan. Telapak tangan Liu Chuan sudah mengeluarkan darah, dan daging serta batang tombaknya bahkan saling menempel. Sangat menyakitkan, sedikit rasa sakit ini, apa bedanya? Dia harus menderita melalui kesulitan. Dia adalah orang yang luar biasa. Hanya dengan memberi lebih dari yang lain seseorang dapat memperoleh lebih banyak dari yang lain. Ya, Liu Chuan berteriak, dan tombak itu terbang masuk dan keluar dari tubuh naga itu. Ujung tombak yang tajam menembus batu itu. Keringat melayang di udara saat bunga api berterbangan kemana-mana. Batu besar itu hancur berkeping-keping dan tersebar ke udara. Yang lebih mengerikan lagi adalah ujung tombaknya patah. Liu Chuan bahkan belum menggunakan tombak besi halus ini selama seminggu, dan tombak itu benar-benar patah. Harus diketahui bahwa para praktisi pemurnian tubuh tingkat keempat semuanya menggunakan tombak besi yang dimurnikan. Sangat sedikit orang yang pernah mendengar tentang melumpuhkan tombak besi halus dalam waktu seminggu. Fiuh, membosankan. Sepertinya aku perlu membeli tombak yang lebih baik. Liu Chuan menghela nafas panjang dan membuang tombak di tangannya. Liu Chuan merasa tombak besi halus itu terlalu lemah untuk menahan serangan kekerasannya. Namun, tombak yang bagus itu mahal, dan sedikit uang yang diberikan oleh peralatan tambahan tidaklah cukup. Tampaknya Liu Chuan harus memikirkan masalah tombak dengan hati-hati. Setelah naik level ke level ketiga pemurnian tubuh, Liu Chuan dapat membuka jendela informasi pribadinya. Budidaya hari ini akan berakhir di sini. Liu Chuan membuka informasi pribadinya. Nama, Liu Chuan. Tahap budidaya, penyempurnaan tubuh tingkat ketiga. Keterampilan bertarung, pemula. Metode pengembangan mental, penyelesaian awal. Kecakapan hidup, sistem kehidupan belum diaktifkan. Silakan mencoba yang terbaik, Liu Chuan. Kecakapan hidup, lapisan ke-6 pemurnian tubuh, diaktifkan. Liu Chuan adalah orang yang sangat penasaran. Menurut Anda, dalam permainan alat bantu, apakah Anda tahu cara bermainnya? Liu Chuan sangat menantikannya. Dengan pengalamannya selama bertahun-tahun dalam permainan, Liu Chuan memperkirakan bahwa akan ada beberapa jenis senjata yang dapat menyatu dan memperkuat dirinya sendiri. Adapun apa sebenarnya, itu masih bergantung pada kerja keras Liu Chuan sendiri. Liu Chuan melihat bilah pengalamannya lagi. 200/1000. Generasi sebelumnya, kamu mengalami kesulitan, ayahmu akan membantumu membalas dendam dan terbang. Melihat pintu yang tidak terkunci, Liu Chuan menggigit bibirnya. Biasanya yang tinggal bersamanya hanyalah pembantunya, Xiao Qing, yang diutus ayahnya untuk merawatnya. Berbicara tentang pelayan Xiao Qing, Liu Chuan merasa sedikit bersalah. Di mana dia bisa menemukan wanita yang tidak mengeluh, tidak meninggalkannya. Tidak peduli seberapa sering dia diintimidasi atau dihina, Xiao Qing tidak pernah meninggalkan sisinya. Qing kecil dan Feng Liu saling jatuh cinta, jadi Liu Chuan memutuskan untuk bermain bersama mereka. Namun siapa sangka Liu Yangji akan turun tangan dan menghajar mereka. Qing kecil, Liu Chuan berteriak ringan, tapi tidak ada yang menjawab. Qing kecil, Liu Chuan berteriak lagi, tapi tetap tidak ada yang menjawab. Liu Chuan mengerutkan kening. Situasi hari ini sedikit tidak normal. Little Blue sudah bangun melakukan beberapa pekerjaan sebelum fajar dan pintunya masih terbuka. Dia segera berjalan ke pintu dan mendorongnya hingga terbuka. Seketika, kemarahan Liu Chuan melanda hatinya, menyebabkan gubuknya sendiri menjadi berantakan. Ada bekas pergulatan di ruangan itu, dan Xiao Qing tidak ada di sana. Mungkinkah, saat Liu Chuan merasa sangat cemas, teriakan keras Feng Liu datang dari luar pintu. Liu Chuan. Liu Chuan, akhirnya aku menemukanmu, sesuatu yang buruk telah terjadi. Liu Chuan dengan cepat menoleh untuk melihat dan melihat Feng Liu dengan satu mata bengkak berlari masuk, terengah-engah, Liu Chuan, Xiao Qing, dia. Feng Liu berbicara sambil terengah-engah. Melihat itu, Liu Chuan segera menuangkan secangkir air untuknya. Jangan cemas, bicaralah pelan-pelan, apa yang terjadi. Menerima cangkir itu, dan menghabiskannya dalam satu tarikan napas,
Feng Liu berkata, Liu Chuan, King kecil dibawa pergi oleh Liu Yangji. Saya akan bertanya pada Liu Yangji apa alasannya, apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah seorang tuan muda mampu melakukan hal keji seperti itu. Pada akhirnya, aku dipukuli oleh Liu Yangji. King kecil juga dibawa pergi oleh mereka, jadi aku buru-buru pergi mencarimu. Kamu tidak ada di sana, tapi untungnya aku bertemu denganmu di sini. Petik 2. Bagus untukmu Liu Yangji, hari ini aku akan mengulitimu hidup-hidup. Liu Chuan mengepalkan tinjunya begitu keras hingga mengeluarkan suara berderak, dia sangat marah. Ayo kita cari dia. Liu Chuan menarik Feng Liu dan berjalan keluar. Liu Chuan dan Feng Liu sedang bepergian ke dalam wilayah klan, tetapi mereka mendapat hinaan dari banyak orang. Hei, bukankah ini Liu Chuan? Saya sudah hampir sebulan tidak melihatnya. Saya ingin tahu kemana dia pergi. Ku dengar Tuan Muda Liu Yangji membawa pergi pelayan Liu Chuan pagi ini. Mungkin, karena masalah inilah Liu Chuan melakukannya. Liu Chuan dan Feng Liu langsung tiba di kediaman Liu Yangji. Bahkan sebelum mereka sempat membuka pintu, mereka mendengar teriakan keras Xiao Qing, keluarkan aku. Biarkan aku keluar. Petik 2. Liu Chuan berjalan ke sisi pintu, mengangkat kakinya, dan menendang keluar. Pintu berwarna merah terang itu meledak dengan suara keras dan segera hancur berkeping-keping. Liu Chuan marah. Ini adalah pemandangan yang dialami Feng Liu belum pernah terlihat sebelumnya. Pintu ditendang hingga terbuka, dan Liu Chuan melihat Liu Yangji duduk di dalam rumah sambil minum teh sementara Zhang Dali menunggu di sampingnya. Pelayannya sendiri, Xiao Qing, diikat ke sebuah pilar. Perubahan kejadian yang tiba-tiba mengejutkan Liu Yangji, dan dia segera melihat keluar pintu. Itu adalah Liu Chuan. Tuan muda bodoh ini ada di sini. Kamu beruntung terakhir kali. Jadi aku pasti akan melumpuhkanmu hari ini dan kamu tidak akan bisa bangun dari tempat tidur seumur hidupmu. Oh, Tuan Muda Liu Chuan, angin apa hari ini yang membawamu ke sini? Lihat, kemarahanmu sangat besar. Liu Yangji perlahan berdiri, menepuk pantatnya, dan berjalan menuju Liu Chuan, sarkasme dalam kata-katanya kental. Liu Chuan tertawa, dan berkata, Liu Yangji, apa maksudmu dengan ini? Kenapa kamu tidak memberiku penjelasan dengan menculik pembantuku di siang hari bolong? King, kecil yang diikat ke pilar meneteskan air mata saat dia berkata, Tuan muda, jangan khawatirkan saya. Mereka tidak akan berani melakukan apapun padaku. Jangan gegabah. Liu Chuan menatap Xiao Qing dan berkata, Xiao Qing, jangan khawatir. Dengan saya di sini, tidak ada yang berani menindas Anda. Aku akan segera membawamu pergi. Hei, Liu Chuan, kita sudah beberapa hari tidak bertemu, amarahmu semakin meningkat. Tidakkah kamu ingin tahu kenapa aku menculik Xiao Qing dan membawanya ke sini? Karena aku ingin Xiao Qing menjadi pembantuku, bukan? Lihat dirimu, hak apa yang kamu miliki untuk menjadikan Xiao Qing sebagai pelayanmu? Ikuti saya, makan, minum, dan bayar Anda 2 kali lipat. Apa itu? Liu Yangji tidak lagi sopan. Hari ini adalah hari di mana dia ingin memberi pelajaran pada Liu Chuan. Ada apa? Saya mendengar bahwa Anda telah mempelajari teknik pedang kelas Huang rendah baru-baru ini, dan saya, Liu Chuan, menjadi tertarik. Bagaimana kalau kita membandingkan nadanya? Liu Chuan berkata dengan acuh tak acuh. Bertukar petunjuk. Baiklah, Liu Yangji berkata dengan kaget. Dia tidak menyangka bahwa tuan muda, yang tidak berguna, akan mengambil inisiatif untuk menantangnya. Bukankah ini berarti mencari kematian? Arena duel klan Liu dirancang khusus untuk para murid klan. Jika ada masalah sepele, mereka bisa datang ke sini untuk menyelesaikan dendam mereka. Klan tersebut sangat tidak senang jika murid-muridnya menyelesaikan dendam mereka secara pribadi. Jika mereka ketahuan, mereka pasti akan dihukum berat. Tidak peduli apapun, setiap orang adalah satu keluarga, dan pertengkaran adalah konflik internal. Siapapun yang terbunuh atau terluka akan menjadi kerugian bagi klan Liu. Oleh karena itu, dengan perlindungan keluarga, tidak mungkin terjadi kematian. Terlebih lagi, menyelesaikan dendam di arena akan lebih baik. Pertandingan mana yang tidak ditonton oleh siapapun, bahkan di dunia asing pun, tetap sama. Semua orang senang menonton pertunjukan itu. Di arena pertarungan, jika salah satu kalah dari yang lain, dia pasti tidak akan bisa mengangkat kepalanya di depan semua orang. Oleh karena itu,
ini bukanlah masalah kebencian atau permusuhan yang besar. Jika tidak ada yang mau naik ring, apa yang akan terjadi jika mereka kalah? Dia tidak sanggup mempermalukan dirinya sendiri seperti ini. Saat ini, ada juga orang-orang yang berkompetisi di arena. Namun, ini bukan soal menyelesaikan dendam mereka, melainkan soal perdebatan. Bagus, bagus. Kakak senior Liu Gang memang kuat. Kedua, murid itu berkelahi di atas panggung, dan semua orang menikmati pertunjukan itu. Tetapi ketika Liu Yangji dan Liu Chuan tiba, tempat itu tidak lagi seramai sebelumnya. Semua orang dapat mengetahui dengan satu pandangan bahwa akan ada sesuatu yang terjadi, pertunjukan yang bagus untuk ditonton hari ini. Saudara-saudara sekalian, saya ingin bersaing dengan Tuan Muda Liu Chuan nanti. Tuan Muda Liu Chuan mengatakan bahwa dia ingin mempelajari teknik pedang baru saya, bagaimana menurut Anda? Bagaimana bisa Liu Yangji begitu sombong, semangat kepahlawanannya melambung ke langit. Semua orang pada awalnya tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak seperti tsunami, haha. Tentu saja, mereka menertawakan Liu Chuan karena melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia, baru saja dipukuli seperti anjing beberapa hari yang lalu, dan sekarang dia sedang mencari masalah. Feng Liu tentu saja tidak bisa menonton adegan ini lebih lama lagi. Wajahnya memerah dan dia berkata dengan marah, apa yang kamu tertawakan, kamu tidak diperbolehkan tertawa. Anda tidak diperbolehkan tertawa. Petik 2. Semakin mereka menyuruh semua orang untuk tidak tertawa, mereka menjadi semakin bahagia. Hei, semuanya berhenti tertawa. Semua orang akan menertawakanku, dan menunggu Liu Chuan dan aku bertarung sampai akhir sebelum tertawa. Liu Yangji mengatupkan kedua tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk tidak tertawa sekarang. Liu Yangji, apa maksudmu? Jangan melangkah terlalu jauh. Feng Liu sangat marah, dia sengaja menggunakan metode yang sangat kejam untuk membuat semua orang menertawakannya dan Liu Chuan. Feng Liu, ada apa? Kenapa dia begitu marah? Kenapa kita tidak naik panggung dan bertanding? Untuk memadamkan apinya, Liu Yangji berkata sambil tersenyum bukan senyuman. Jika dia benar-benar marah, maka dia akan tertipu. Feng Liu yang marah benar-benar berniat naik ke atas panggung dan melawan Liu Yangji sampai mati. Terakhir kali, Liu Chuan melawan Liu Yangji hanya demi dia, jadi mengapa dia tidak bisa melakukannya? Feng Liu, jangan gegabah. Liu Chuan dengan dingin menarik Feng Liu kembali, biarkan aku menyelesaikan ini. Liu Yangji, bukankah kita menyepakati sebuah kompetisi? Jika kamu ingin bersaing dengan Feng Liu, kamu bisa bersaing denganku dulu. Liu Chuan mengambil langkah besar dan berjalan menuju panggung. Bagus, bagus. Kuharap aku bisa. Liu Yangji mau tidak mau menganggukkan kepalanya dan berjalan menuju panggung. Kedua murid klan yang bertarung dengan bijaksana menyingkir. Mereka berdua menaiki panggung satu di depan yang lain. Liu Chuan dengan bangga berdiri di antara tawa mengejek yang tak terhitung jumlahnya, tubuhnya sekuat patung batu. Liu Chuan, ada kesenjangan antara kekuatan kita, apakah kamu ingin aku bersikap lunak padamu? Kita semua berada di keluarga yang sama, jadi tidak perlu serius, kan? Kata Liu Yangji, di arena seni bela diri, bagaimana mungkin ada alasan baginya untuk tidak menyerah? Mempertahankan kekuatannya dan melakukan perlawanan adalah penghinaan terbesar bagi lawannya. Liu Chuan tersenyum tipis, dan berkata, tidak perlu, Liu Yangji, lakukan saja yang terbaik. Yah, karena kamu bilang begitu, aku akan menuruti keinginanmu. Liu Yangji mengangkat bahunya. Dia merasa Liu Chuan tidak tahu apa yang baik untuknya, dia tidak ingin dia kalah terlalu parah, tetapi Liu Chuan tidak menghargai kehilangannya. Liu Yangji, seorang ahli pemurnian tubuh tingkat ketiga, telah mempelajari metode penanaman mental kelas Huang rendah, dan juga memiliki dua keterampilan pertempuran kelas Huang rendah. Dan Liu Chuan, pemurnian tubuh tingkat pertama, bukanlah apa-apa. Mendekatinya berarti mendekati kematian. Tidak ada yang peduli seberapa jauh Liu Chuan dan pertarungannya berlangsung, yang mereka khawatirkan hanyalah bagaimana Liu Chuan bisa jatuh dari panggung. Energi, berikan aku Diamond Blade-ku. Liu Yangji membuka tangannya, dan Zhang Dali segera melemparkan pedang King Kong dari punggungnya. Bisa dilihat, menjadi tuan muda terasa menyenangkan.